Jadi memang di Rapimnas itu kita mendiskusikan juga siapa yang akan jadi wakil presiden. Kemudian bulat menyepakati bahwa yang kita dorong untuk wakil presiden adalah Mas Gibran. Jadi yang kami serahkan kepada Pak Jokowi itu sepenuhnya amanat dari ulama-ulama muda. Gibran dilamar untuk jadi sesuai rakernasnya kan jadi wakil presiden ya. Ini kalau menurut saya sih agak agak kurang pas. Kalau hari-hari ini yang kita lihat adalah orkestrasi yang begitu besar untuk menjebak keluarga Jokowi. Apa bang menjebak? Menjebak. Kalau penjebak siapa? Sama Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Oke, selamat datang di Total Politik dan Safari 24 yang episode yang keberapa ini, Dit? episode banyak sekali. Banyak, ya. Kita sudah menjalankan ini sejak tahun 2021. Ya. Setiap minggu, tapi kalau harga batubara lagi naik ya kita jalan. Ya. Kalau lagi kurang bagus ya kita stop gitu Ya. kan. Makanya nih karena pemerintahan Jokowi, karena kebijakan hilirisasi kayaknya harga batubara agak Bagus. sering berubah. Sering berubah. Makanya kadang-kadang ada acaranya, kadang-kadang enggak kan? Ya. Iya kan? Acaranya tempo ada, tempo Ya. enggak. Benar. Dan sekarang ini politik Indonesia lagi sangat dinamis. Audio monitor di depan boleh dimaksimalkan ya, karena kita tidak bisa mendengar suara kita sendiri. Iya. Tapi tentu saja orang-orang di samping kita bisa mendengar suara rakyat. Wah, aspirasi rakyat yang mereka rekam dan akan jadi kebijakan mereka. Oke, ini udah bagus. Oke, Ya. nih, mantap nih. Ya, oke. Dan seperti biasa Ri, ini situasi politik jelang pendaftaran tanggal 19 Oktober 2023 lagi seperti kurs rupiah. Volatilitasnya tinggi. Nah, kalau bahasa Edi Sitorus too volatile. Nah, gitu. Situasi politik seperti ini. Jadi apakah nanti hari Senin ini ada putusan Mahkamah Konstitusi soal usia capres-cawapres. Kemarin juga relawan-relawan Jokowi sudah menyatakan sikapnya terhadap capres tertentu yang mungkin bisa dianggap ini pandom atau kompas dari aspirasi Jokowi. Oke, kita langsung saja kenalkan narasumber kita hari ini. Ya. Yang paling ujung dari kubu perubahan, Iya. Bang Bestari Barus. Ya. Koalisi masih koalisi perubahan atau ada pergantian Bang? Konfirmasi terakhir? Tidak akan berubah sampai akhir. Iya. Jadi koalisi Asal jangan sampai nggak ngerubah apa-apa. ya. Ya, yang kedua dari koalisi perjuangan. Ya. Enggak, koalisi perjuangan untuk perubahan. Kalau kita emang penuh perjuangan, menang berjuang, kalah juga berjuang. Perjuangan tiada akhir. Cari wapres juga penuh perjuangan. Ya. Bang Denny Sitorus. Terus yang sebelahnya Dewan Pembina Blue Squad Partai Amanat Nasional. betul, kita lihat sepatunya udah bisa dibeli di e-commerce tertentu kecuali TikTok Shop ya, karena TikTok Shop baru di Karena sudah dibuat permendaknya oleh Ketua Umum PAN ya. ada Bang Viva Yoga Mauladi wakil ketua umum PAN. Ya. Kasih naik dulu, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa itu ceritanya Blue Squad itu kemarin dibawa ke acara itu gimana ceritanya itu? Untuk memeriahkan deklarasi Projo mendukung Prabowo. Oh, gitu. Berarti kalau nggak ada Blue Squad nih kurang meriah ya, Bang ya? Ya kurang meriah. Iya. Ya karena kemarin masanya lebih teriak lihat Blue Squad daripada Mas Agus Yudhoyono. Iya. Ya. Padahal dalam hatiku kayak sama-sama keren nih. Ya. Malah udah ganti bajunya Mas Ahaye kemarin. Kenapa? Dia nggak pakai baju yang blue, ya white. Iya. Karena Blue Squad itu adalah barisan dari Partai Artis Nasional. Oh. Ya. Itu namanya embrace ya. Terima aja. Mantap juga gara-gara masuk PAN artis bisa berbaris ya. Betul. Oke, yang keempat Yang keempat ini seorang pengamat politik dari Surabaya Timur. dari Surabaya Timur yang sudah membuat kontrak politik dengan semua calon presiden, calon legislatif yang ingin
memekarkan Madura sebagai provinsi dan dia akan mendukung partai atau calon presiden itu kalau itu berkomitmen memekarkan Madura sebagai provinsi baru. Siapa lagi kalau bukan pemain politik yang terkenal dengan pepatah India, janganlah engkau sesali susu yang tertumpah. Apalagi susu yang sudah tertumpah itu akan membuat kita sembelihoi. Adi Prayitno. Kalau di Detikcom itu orang pada bilang ininya gini, kalau udah Bos PPI. bos PPI titik 2. Iya. Iya, isinya Mila Ganjar semua katanya. Terima kasih dulu. Ada syarat provinsi Madura kurang 1. Apa? Ibu kotanya di Surabaya. Ya. Ini bahaya nih, kursi PAN di Madura bisa hilang nih. Iya. Ini kalau mau mengakui sisi Adi Prayitno Mas sebagai pengawat politik binaan ya, itu bisa dengan kontra politik pemekaran Madura. Masih nggak bro? Masih. Masih. Yang penting kan PAN selalu bahagia. Kan PAN yang berkomitmen kemarin Bang Yandri kan. Oh ya Bang Yandri. Tapi nggak tahu komitmennya basa-basi atau terpaksa, nggak paham juga kita Pak. Oh. Apalagi kemarin hadir dalam acara Projo, raut-raut wajahnya agak kurang happy Bang. Oh, gitu ya? Lu ngeliatnya gitu? Agak kurang happy, kayak salah tempat gitu loh Pak. Oh gitu. Wajah siapa? Yang nggak happy siapa? Bang Muni karena kurang tepuk tangan dibanding Blue Squad. Semuanya nggak ada yang happy. Oh mantap. Tuh tadi tunggu dulu ya. Yang di komentar dulu. Ya sebelah kanan. Ya, Masa depan Indonesia. yang tadinya sudah deklarasi, yang deklarasinya lebih progresif daripada Projo kemarin. Betul. Dia langsung cawapres, ada cawapresnya bos. Oh ada cawapresnya. Iya, ada cawapresnya langsung bos. Oh iya. Ya. Langsung begitu Pak Jokowi pulang. Ya. Setelah Pak Jokowi hadir, Pak Jokowi pulang dan langsung deklarasi ke Kertanegara. Iya, dan malamnya juga ada pelatihan agitasi politik dari salah satu konsultan politik top Indonesia. Infonya begitu gua dengar. Iya, dan kemarin Projo itu harusnya deklarasinya itu ada di tempat itu menurut rundown ya. Tapi ternyata Samawi Effect, Ri. Ya. Setelah Pak Jokowi pulang, bukan di tempat itu, tapi Projo lah yang kemudian datang ke rumahnya Pak Prabowo. Iya. Iya, gue bilang ini Samawi Effect. Ya. Siapa lagi kalau bukan juru bicara Samawi? Ahmad Romzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Anda bawa ini santri Anda ke sini ya. Ya, coba santrinya lebih banyak lagi ya, next time ya. Kita mulai dari Samawi dulu kali ini. Samawi itu apa? Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Ah, Solidaritas Ulama Muda Jokowi salah satu organ relawan Pak Jokowi yang juga salah satu yang setia lah. Dianggap menjadi pandom atau kompas kalau mau melihat kemana sih arah dukungan Pak Jokowi. Dan kemarin Samawi udah mendeklarasikan dengan sangat clear. Bahkan bukan hanya calon presiden ya kalau kata Ari, tapi ada calon wakil presidennya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka. Coba kasih background sedikit dulu. Iya, dan seberapa konkret itu juga kan Samawi selama ini bilangnya kita tegak lurus dengan Pak Jokowi. Aspirasi Pak Jokowi aspirasi kita. Lu kan selalu bilang kayak gitu Samawi. Nah, apakah ini juga menggambarkan situasi itu? Ya, kita kan ngadain Rapimnas ya, Rapat Pimpinan Nasional Samawi. Dari sebelum Rapimnas kita juga bikin riset. Karena kita punya barisan sampai ke level koordinator desa. Jadi kita melakukan konsolidasi dari desa sampai pusat, kemudian kita pakai kuesioner. Kita kasih tanya kepada kiai-kiai muda semuanya seluruh Indonesia, ulama-ulama muda, sebenarnya arah dukungan mereka kemana. Ini nggak ada rekayasa dan sebagainya. Kita kasih mereka 3 nama calon presiden yang paling populer. Kemudian hasil Rapimnas itu kita diskusikan di Rapat Pimpinan Nasional. Jadi hasil musyawarah di wilayah dari mulai desa, kota sampai ke MPW di level provinsi dibawa ke Jakarta. Di Jakarta kita rumuskan ulang. Akhirnya hasilnya memang mayoritas pengurus Samawi dari level desa sampai ke level nasional semuanya ke Pak Prabowo. Jadi akhirnya kita putuskan hasil Rapimnas salah satu poinnya adalah untuk memberikan dukungan secara penuh kepada Prabowo Subianto gitu ceritanya. Nah, itu gimana ceritanya kemarin Pak Jokowi kan di acara Samawi. Iya. Habis pulang langsung deklarasi. Apakah itu sudah dikoordinasikan ke Pak Jokowi atau lebih ke inisiatif Samawi sendiri? Inisiatif Samawi. Kita melakukan di Rapimnas itu kita putusin memang setelah kegiatan itu kita langsung ke rumah Prabowo kemudian menyerahkan mandat dari ulama-ulama muda ini
apakah Pak Prabowo siap atau tidak dengan komitmen-komitmen yang kita sampaikan berdasarkan hasil musyawarah para ulama muda itu gitu. Jadi kita kasih ke Pak Prabowo, Prabowo siap menerima, akhirnya kita deklarasi gitu. Apakah itu rencana itu tadi itu sudah dikonsultasikan kepada Pak Jokowi bahwa kami akan mendukung Pak Prabowo, kami yang selama ini mungkin dianggap wajahnya Pak Jokowi di kalangan ulama muda. Dan ini serius loh, karena Pak Jokowi datang di acara Anda sendiri. Betul. Nanti bisa loh Pak Jokowi itu kalau nggak dikoordinasikan bisa dibawa-bawa. Ya kita pasti menyerahkan ya, kita kan sebelumnya menyerahkan dulu hasil Rapimnas. Jadi kita menyerahkan hasil Rapimnas, kita serahkan ke beliau, kita kemudian salah satu hasil Rapimnas itu adalah dengan pergi ke Kartanegara dan kita mendeklarasikan Prabowo. Artinya Pak Jokowi tahu betul apa yang mau kita lakukan dan saya rasa tanpa bilang iya atau tidak misalnya, kalau kita mengetahui bahwa kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu lalu kemudian beliau oke, ya kita lanjutkan gitu. Ya, diam itu berarti iya ya kalau Diam berarti iya. As suku tuh ya dulu ilan naam kalau kata Bang Adi pernah ngomong kayak begitu. iya. Diam itu berarti iya. Yes. Iya, oke. Itu apa namanya terjemahan Samawi atas diamnya Pak Jokowi menerima hasil rekomendasi dan mau datang ya ke acara Samawi. Iya, betul sekali. Ya, oke. Nah, mantap benar. Ya, ini mendatangi acara yang sudah mendukung Pak Prabowo berarti. Jangan lupa kan Pak Prabowo ada Mas Gibran di situ, kader rekan seperjuangannya Bang Deddy Sitorus di partai kan, petugas partai. Dalam koalisi perjuangan berarti. Dalam koalisi perjuangan belum untuk perubahan ini kan. Ini untuk Mas Gibran sendiri juga gimana Pak Jokowi responnya dan apakah sudah dikonsultasikan juga dengan Pak? Sama kita, ini kan hasil Rapimnas. Jadi memang di Rapimnas itu kita mendiskusikan juga siapa yang akan jadi wakil presiden. Kemudian bulat menyepakati bahwa yang kita dorong untuk wakil presiden adalah Mas Gibran. Jadi yang kami serahkan kepada Pak Jokowi itu sepenuhnya amanat dari ulama-ulama muda. Jadi memang hasilnya seperti itu. Jadi ya kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah, ini kan masih menunggu MK. Nah, gimana? Kita tunggu MK. Nanti tentu saja kita akan sangat taat kepada putusan. Jadi kalau nanti di tanggal 16 itu putusan MK ternyata tidak ada perubahan, tetap di usia 40 tahun ya kita akan ikut aturan itu. Tapi kalau misalnya ternyata di tanggal 16 itu direkomendasikan untuk diperbolehkan usia di bawah 40 tahun, kita akan syukuran. Ya, kita langsung ke Bang Deddy ini. Ya, udah nggak tahan dari tadi kelihatannya Bang. Iya, Bang Deddy. Pernyataan gimana sih? Tanpa harus ditanya. Silakan. Mana berani kita? Yang mana berani kita nanya apa? Saya tahu Gibran dilamar untuk jadi sesuai rakernasnya kan jadi wakil presiden ya. Ini kalau menurut saya sih agak kurang pas. Karena apa? Gibran sebagai manusia politik kan punya rumah. Ya harusnya ke rumahnya dong. Tapi kalau sebagai anak mau dilamar nikah ya ke bapaknya. Tapi kan hari-hari ini kita disuguhkan sandiwara berjilid-jilid gitu ya, yang nir etika, nir nilai-nilai. Tetapi kita pahamlah ada orkestrasi politik luar biasa sedang terjadi. Operasi opini sedang terjadi. Operasi uang juga bertebaran di sana sini sedang terjadi. Operasi beli deterjen sebanyak-banyaknya juga sedang terjadi. Banyaklah Operasi uang apa nih, macam-macam lah. Ya, operasi ya uang. nanti kamu cari dong wartawan tugasnya. Saya kan kerjanya memberikan informasi. Nah kalau kita lihat sekarang nih data di Indonesia itu sekarang urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Tahun 2017 10,6 juta orang. Tahun 2045 nih pas kita Indonesia emas itu diproyeksikan 16,7 juta penderita diabetes. Hari-hari ini diabetes itu tidak saja yang bersifat kesehatan ya, tapi di politik juga sedang terjadi ini penyakit diabetes. Karena terlalu banyak gula ditebarkan di mana-mana, sehingga politik kita diisi oleh orang-orang yang sedang
beresiko kena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ya, jadi itu yang sedang terjadi hari-hari dan kita tonton saja karena nikmat barang ini. Karena saya kira inilah caranya sejarah untuk menunjukkan pada rakyat siapa yang berpolitik dengan keadaban, siapa yang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Kalau hari-hari ini yang kita lihat adalah orkestrasi yang begitu besar untuk menjebak keluarga Jokowi. Apa Bang menjebak? Menjebak. Karena saya lihat hari-hari ini kan rakyat sedang meributkan yang namanya mahkamah keluarga. Akhirnya Pak Jokowi di branding sedang melakukan dinasti politik. Kita terus terang sangat kasihan dengan Pak Jokowi. Karena mereka ditempatkan pada posisi menjadi bulan-bulanan opini publik. Dan kami sebagai kader PDI Perjuangan tentu merasa sangat sangat bersimpati lah ke Pak Jokowi dengan situasi yang sedang dia hadapi hari-hari ini. Tapi pada saat yang sama ada hal yang sangat mendasar. Mahkamah Konstitusi kita kewibawaannya sedang coba dihancurkan. Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir kewarasan publik itu sedang coba dilacurkan. Siapa yang hancurin Bang? Ini serius ini. Nah, itu tugas kalian lagi yang nyari. Tugas saya memberitahu. Nebar gula tugas kalian. Ini tugas kalian juga. Ya, itu yang sedang terjadi. Jadi hari-hari ini saya kira seluruh rakyat Indonesia harus melihat bagaimana kekuasaan dan instrumen-instrumen kenegaraan itu berada pada kewarasan yang sewaras-warasnya. Ya, ini yang sedang jadi taruhan. Jadi ini bukan ujian bagi PDI Perjuangan, bukan ujian bagi Ganjar, karena apapun Ganjar dan PDI Perjuangan akan tetap berlayar. Ya, ini yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Bagaimana MK ini benar-benar bisa menjadi katakanlah gerbang keadilan terakhir, kewarasan publik itu sedang dipertaruhkan hari-hari ini. Karena kita tahu kan bahwa dulu ada yang mengajukan umur. Lalu ketika sudah di ujung ada yang masukkan pernah berpengalaman di pemerintahan. Ini kan kita bisa melihat bagaimana atraksi ini betul-betul membawa menyeret-nyeret ya kewibawaan lembaga negara ya juga kewibawaan Pak Jokowi. Dan kita melihat sampai hari ini Pak Jokowi dan keluarga masih cukup waras. Ya, artinya belum terjebak pada gula-gula yang tadi ditawarkan untuk kena diabetes itu. Gitu ya. Sampai hari ini kita melihat masih di situ. Politik ini bahaya ya Bang ya. Bahaya, sama bahayanya. Nggak bisa on kalau udah diabetes, nggak bisa on lagi kan. Hanya tahan duduk lama, berdiri lama nggak bisa. Apalagi tegak lurus. Ya, jadi kalau bagi kami ini bukan, makanya PDI Perjuangan fokus pada bagaimana memenangkan Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar punya segalanya. Punya keluarga yang harmonis, ya, punya rekam jejak yang baik, rekam medisnya juga baik. Ya kan, jadi dia punya segalanya yang saya kira pada yang lain itu agak kurang. Ya, bukan saya bilang nggak baik, agak kurang lah. Mas Anies kurang apa? Ya, kerja kalian menafsirkan, menyampaikan. Nah, jadi sekali lagi ini ujian buat rakyat Indonesia kok, bukan buat PDI Perjuangan. Kita menang tetap berjuang, kita kalah pun tetap berjuang. Jadi nggak ada urusan, ini bukan semata-mata menang kalah, tapi bagaimana kalau dari sisi kami menjaga Pak Jokowi meninggalkan kursinya dengan legacy yang kuat. Legacy itu tidak saja apa yang dibangun secara fisik, tapi apa yang secara nilai-nilai itu terjaga. Itu yang bagi kita penting sekali pada hari-hari ini. Gitu ya. Oke Pak. Kayaknya kaget nih. Iya, kita kaget shock karena abang bilang aku nggak mau ngomong politik lah katanya. Oke, kita ke Dr. Adi Pre nih dulu. Iya. Nah sebelum ke Mas Yoga, ini menarik nih. Di on dulu mikrofonnya. Udah. Udah. Diabetes politik ini loh. Istilahnya Bang Deddy diabetes politik ini paten juga. Kalau gua baru kemarin baru mengkritik lembaga survei. Ada data survei, ada data sur. Ya, biasanya memakan korban ini data sur ini. Abang mantap ini data bang. Abang nggak bisa kalah nih kalau ini bang. Ya. Jadi ada dua lembaga, ada lembaga survei, ada lembaga sur. Ada survei, ada tukang sur. Dia sur karena pay.
Ya, silakan. Ini soal MK ini PDI Perjuangan ingin melindungi Pak Jokowi dan ingin menjaga marwah kenegaraan yang butuh. Ya. MK berpikir waras sekarang adalah negara ini. Dan kata Bang Deddy tadi, ada yang ingin menjebak, ya bahasa lu gitu Bang ya, menjebak Pak Jokowi. Ya. Loh, ini Serius loh ini. masalahnya selama ini Iya. mengaspirasikan itu teman-teman yang terkenal dan terbukti tegak lurus dengan Pak Iya. Jokowi. Dan gue nggak mungkin nanya ke Bang Deddy lagi. Kalau gue tanya lagi disuruh cek sendiri kan. Nah, mending gue tanya ke lu. Silakan. Ya kalau soal obesitas kekuasaan apa tadi itu istilahnya diabetes kan? Ya kalau mau disederhanakan sebenarnya ini kan mengacu kepada orang, figur dan kelompok-kelompok tertentu yang terlampau tidak mau melepaskan kenyamanan dalam berkuasa. Terutama bagi mereka yang terus supaya gitu ya, mengupayakan dengan cara-cara yang tidak rasional, dengan cara-cara yang tidak masuk akal untuk memaksakan kelompok dan figur tertentu yang saat ini tidak memenuhi syarat untuk bisa maju. Caranya gimana? Ya tegak lurus, Pak. Sami'na wa ta'na. Udah itu aja judulnya. Dengan cara sami'na wa ta'na itulah kemudian manisnya dan indahnya kekuasaan itu bisa didapatkan. Ya kalau mau diterjemahkan sebenarnya omongan Bang Deddy sederhana. Yang pengen Gibran maju itulah yang disebut dengan penikmat gula kekuasaan yang nggak mau diputus, Pak. Caranya dengan menghamba ke Jokowi. Itu pertama. Kalau penjebak siapa? Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Tinggal di Google siapa saja organ, partai politik dan ormas yang memaksakan Mas Wali yang belum cukup umur untuk bisa maju di 2024. Kan itu saja jalan ceritanya. Kalau mau jujur kan sederhana, Pak. Ingat loh, saya setuju dari awal memang MK itu adalah gerbang terakhir untuk menjaga keadilan soal hukum. Kalau soal ambang batas minimal umur capres dan cawapres ini dipenuhi, disetujui oleh MK. Orang kan bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas soal presidential threshold? Kenapa ditolak? Orang juga bertanya, lalu bagaimana nasibnya ambang batas maksimal umur 70 tahun tak boleh maju? Orang juga bertanya, bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga digugat tak dikabulkan? Kenapa giliran ini dikabulkan? Ini kan ada upaya-upaya memaksakan supaya Mahkamah Konstitusi bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Disitulah sebenarnya marwah, dignity, integritas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan soal batas umur. Nah, yang kedua, kalau mau jujurin dari segi politiknya, Mas Wali ini kan merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak. Seakan-akan sore Tuesday, Erick Thohir itu nggak ada apa-apanya, Bos. Erick Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erick Thohir ke saya apa? Nyaris nggak ada, Bos. Lebih dari sempurna. Lebih 100% perfect. Lebih dari sempurna. Kalau sempurna di sini, lebih di sini, kurang di sini. Artinya Erick Thohir jagoan dari PAN itu kurang apa? Coba tunjukkan ke saya. Elektabilitasnya mantap, popularitasnya sampai waduh lah, Sidratul Muntaha. Itu saya sering ulang-ulang itu, Pak. Untuk posisi cawapres per hari ini tak ada orang yang bisa mengalahkan Erick Thohir. masuk orang itu Bang ya. Masuk orang itu ya. Makanya kalau mau jujur, ketika PAN, Bang Viva hadir ke acara Projo, wajahnya nggak happy. Karena isunya bukan Prabowo Erick, tapi Prabowo Gibran, Pak. Nggak nyaman wajahnya. Yang mana? Coba Erick Thohir. Tunjukkan ke saya apa kekurangan dan kelemahan dari Erick. Itu nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Popularitas dan elektabilitasnya sampai Sidratul Muntaha untuk urusan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Jadi kenapa Bang Yoga nggak happy kemarin di acara Projo? Ya rasa-rasanya deklarasinya itu tidak paket antara Prabowo Subianto dengan Erick, tapi Prabowo dengan Gibran. Padahal kalau kita lihat spanduk-spanduknya Erick Thohir nih Bang, oh aduh, sudah tersebar merata di banyak tempat. Jalan-jalan saja ke Depok, billboard, baliho, Prabowo Erick. Di Bekasi, di Banten, ada one way di mobil Pak. Usahanya sudah mentok ke langit. Tapi rasa-rasanya dianggap tidak prioritas, coba kau bayangkan. Itu pada level Erick Thohir. Yang kedua, Pak Erlangga Hartarto. Kan nyaris tidak pernah dibicarakan dan diusulkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto.
Pak Erlangga itu kurang apa, Pak? Menko, hampir sama dengan Erik, 11-12. Sama-sama sempurna. Menko, ketua partai, inget loh. Iya, anggota DPR berkali-kali. Pak Erlangga itu kalau mau jujur adalah ketua umum Golkar yang mampu mengerem turbulensi politik Golkar waktu Pileg 2019 yang lalu. Itu luar biasa, Bos. Jadi Golkar, PLT Ketum Golkar saat itu ketika elit Golkar, ketum dan sekjennya berurusan dengan KPK, tapi hasil Pilegnya 2019 Golkar itu runner up perolehan kursinya di DPR. Kurang apa coba? Jadi paten Pak Erlangga nih. Hah? Paten Pak Erlangga. Iya. Paten. Berarti Pak Erlangga sama Pak Erik ini korban data sur ini dong. Oh enggak dong. Ya kan sur si Gibran kan yang naik terus. Korban dari diabetes kekuasaan. Itu pada level Pak Erlangga. Saya hitung satu-satu. Yang kedua, selanjutnya ya, kenapa saya bilang Mas Wali ini kan merusak pasaran cawapres? Saya harus katakan secara terbuka. Tadi Erik sudah, Erlangga sudah. Siapa lagi? AHY kan tawadu, Pak. Tawadu. Kofifa. Kan ada 4 calon tuh. Ridwan Kamil gimana? Kita Atau hitung Kofifa? semuanya dekat. Kalau Bu Hovifah kan sebenarnya tidak terlampau diprioritaskan untuk mendamping Prabowo, hanya sebatas ketua tim sukses. Kan itu pernyataan Gerindra, Pak. Tahu dari mana lu kata? Itu coba elit Oh, dari elit berita. Gerindra, Bos. Siapa tuh siapa? Kalau tak salah Andri Rosiada. Oh, Ini itu kan sebagai upaya untuk melakukan penetrasi. itu lebih dari elit kalau Sunan Iya, Indonesia. bagi saya masa si gubernur jadi ketua tim sukses, Pak. Sekalipun ada upaya untuk masuk ke Jatim dan di kalangan NU, ini kan secara tidak langsung mendowngrade Bu Hovifah. Kalau Bu Khofifa ketua tim sukses, berarti Pak Erik cuma jadi bendara tim sukses dong. Sangat mungkin, sangat mungkin. Oke, siapa lagi? Kita hitung satu-satu. Kalau AHY udah lewat karena sudah tawadu dengan kondisi politiknya. Tunjukkan ke saya kelemahan Profesor Dr. Yusril Ikhsan Mahendra. Waduh, mantap, Bos. Profesor, pengalaman politik internasionalnya mantap, tulisannya bagus, Islam dan postmodernisme itu. Ahli hukum tata negara, one of the best di Indonesia. Rasanya dianggap gak penting. Oke, siapa lagi? Anies Mata, spesialis sekjen PKS. Waduh. Kan begitu kan? Berapa kali jadi sekjen PKS? Anies Mata, bukan Anies Baswedan, Bang ya. Bang Bestari udah gak sabar dari tadi ini. Anies Mata, bahasa Arabnya mantap, bacaan kitabnya mantap. Ketua umum Gelora, Bos. Ini kurang apa, Pak? Tapi rasa-rasanya nggak dirilik. Tapi Gus Raji sama Samawi ini, Gus Romzi. Romzi. Tapi teman-teman Samawi ini kan nggak melirik itu semua. Yang dilirik adalah Mas Wali. Ini yang saya kira banyak sekali kelucuan politik kita ini. Makanya kalau saya lihat ketum-ketum partai hadir dalam acara Projo kemarin, nggak happy wajahnya. Nggak ada penjelasan ke partai-partai itu yang tidak rasional sehingga mereka itu ketika diorkestrasikan untuk mendukung duet antara Prabowo dan Ganjar, nggak happy. Karena jagoan mereka itu juga sangat layak untuk diperhitung. Kalau nggak happy kenapa datang, Bang? Ya mungkin karena wallahu alam bisawab, Pak. Wallahu alam bisawab. Nggak bisa saya menjelaskan. Pak Zul dengan Blue Squad happy. Happy itu kan bisa didesain, Pak. Politisi itu kan bersenyum, hatinya bersedih itu kan. Luluh lantah itu kalau mau jujur. Oke, yang ketiga. Ada asumsi bahwa kalau Prabowo dengan Gibran akan memenangkan pertarungan politik kan begitu nih. Saya nggak terlampau yakin. Data per hari ini menunjukkan Gibran itu popularitas dan elektabilitasnya masih kalah mentereng dengan yang lain. Jadi kalau maju sebagai cawapres masih kalah dari nama-nama yang saya sebut tadi. Termasuk kalau disimulasikan bahwa Prabowo Gibran disandingkan itu kalah dengan dua kompetitor yang lainnya, Pak. Jangan-jangan, betul kata Bang Deddy, ini hanya menjebak dan menjerumuskan Mas Wali bahwa asumsi akan memenangkan pertarungan itu tidak akan terjadi, Pak. Dan ini bisa saja Jokowi efek selesai. Karena apapun judulnya, Mas Wali itu, Mas Gibran maksud saya, bukan Jokowi. Kekuasaan politik, elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, Pak. Butuh kerja-kerja politik yang nyata. Butuh keajegan demokrasi. Dulu orang memilih Jokowi karena antitesenya SBY. Sederhana, merakyat, dan seterusnya.
Tapi per hari ini kita lihat Jokowi juga sama dengan elit yang lain. Nggak ada diferensiasi politiknya, Pak. Jadi kalau mau cari wakilnya Prabowo Subianto harus punya diferensiasi yang agak berbeda dengan Jokowi. Itu kan teorinya yang kemudian kita sampaikan. Oleh karena itu, hati-hati juga bagi pendukung 08 khususnya seperti Gus kita ini. Belum tentu dan tak ada jaminan apapun sekalipun Prabowo sama Mas Wali itu bisa dipasangkan maju Pilpres 2024 akan memenangkan pertarungan. Tidak sederhana itu. Oleh karena itulah jalan masih panjang. Ya tentu kita lihat bagaimana perkembangan yang ke depan. Kalau data-data survei Jokowi efek per hari ini, kalau bergabung 08 dengan Mas Wali itu tidak terlampau signifikan. Tapi entah ke depan, namanya juga survei itu menyangkut persepsi dan keyakinan orang. Yang benar dari Allah, selebihnya kita diskusi. Tapi bukannya gini bang, kan approval Pak Jokowi, approval rating Pak Jokowi ini seperti kata Anda sudah masuk menyentuh sidratul muntaha. 80%, 85% orang happy, orang puas. Nah, wajah dari kepuasan itu yang paling otentik kan dianggap Mas Gibran. Dan ditambah lagi nanti di bulan Januari Februari kalau 100T bansos itu turun kan, rata itu Bansos tahun depan 540-an T ya bang. Iya kan? Salah ya. Persepsi. Nah itu, jadi nggak cukup elit saja yang dapat gula-gula. Ini rakyat pun mau dikasih gula-gula khawatirnya. Tapi kan Wah khawatir bang rakyat dikasih gula. Tapi kan saya yakin tujuan Pak Jokowi bukan itu. Memang pemerintah kan melihat kita mengalami ancaman krisis pangan. Komoditas pangan itu harganya tinggi dan tidak tersedia. Jadi kalau dikait-kaitkan sembako dengan apa namanya pemilu saya kira jauh lah. Kita Tapi kan semua akan approval khawatir. rating berdampak pasti bang. Iya, Orang happy. approval rating itu akan menjadi tidak relevan setelah 14 Februari, Pak. Apalagi yang dikejar Pak Jokowi. Saya kira itu kado buat masyarakat lah dan memang masalah real yang kita hadapi pada hari ini adalah masalah pangan. Jadi kalau politisi hari ini nggak bicara pangan, saya kira itu politisi yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena itu masalah real yang hadapi rakyat. Oke, Mas Viva, ini nih Mas Viva Yoga. Menarik juga ulasan dari Adi Pre ini tadi nih. Bapak Erick Thohir itu menjadi barisan yang tersakiti dengan gerakan-gerakan ini nih. Ya sama seperti kemarin Pak Zul kata Adi Pre ini dan Blue Squad nggak begitu happy. Iya. Ya. Walaupun udah dadah kayak gitu kayaknya kan. Kalau saya masih tetap percaya bahwa Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan marwah sebagai lembaga terakhir yang mengawal garda demokrasi dan hukum karena keputusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang dapat untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi. Sama, ya. Yang kedua, publik itu sering timpang di dalam memotret realitas yang terjadi. Sesungguhnya yang ada di Mahkamah Konstitusi itu ada dua hal mendasar. Pertama, gugatan terhadap batas minimal usia. Yang kedua, batas maksimal usia capres. Jadi ada dua. Tapi yang ramai di publik ini hanya soal batas minimal usia capres. Saya 2 kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu, Mas, tahun 2014 yang menetapkan bahwa batas usia capres 35 tahun. Tidak ada perdebatan secara krusial. Tidak ada lempar-lempar meja, lempar kursi, tidak ada. Ya kan? Mulus. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saya juga anggota Pansus, merubah menjadi pasal 169, yaitu menjadi 40 tahun. Apa argumennya dulu tuh Mas? Dan tidak ada perdebatan yang krusial juga. Tidak ada meja melayang, kursi melayang, tidak ada. Justru yang menjadi perdebatan pada waktu itu adalah sistem pemilu, parliamentary threshold, presidential threshold, alokasi kursi berdapil, dan konversi suara menjadi kursi. Ada 5 hal yang mendasar. Tapi soal perdebatan usia tidak ada sama sekali yang krusial. Oke, menetapkan pada waktu itu tujuannya untuk
merevisi dari 35 tahun menjadi 40 tahun suasana kebatinan di RUU Pemilu, manusia yang menjadi seorang calon pemimpin harus memiliki kematangan secara psikologis, sama seperti Nabi Muhammad yang diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Itu salah satu dasarnya, 40 tahun. Dan tidak ada perdebatan. Nah sekarang diperdebatkan lagi. Dari 40 tahun. Tapi jadi Mas 30 Yoga tahun. kayaknya yang diperdebatkan sekarang bukan lagi batas usia, Ya, tapi pernah mengalami. Iya. Kalau soal usia kayaknya udah clear tuh, bakal ditolak kabarnya. nah, Kalau usia tuh sebenarnya nggak layak juga dibatasi sebenarnya 40. gini. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus adil ketika melakukan sidang terhadap gugatan terhadap batas usia minimal, juga harus menggelar sidang terhadap gugatan terhadap batas usia maksimal. Kalau kemudian ada aturan-aturan tambahan, norma-norma baru, Mahkamah Konstitusi itu bukan pembuat norma. Yang membuat norma itu adalah pembuat undang-undang, DPR dan Presiden, pemerintah. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi misalnya harus berpengalaman, pernah memimpin kepala daerah, itu membuat norma baru. Bukan berpengalaman, Mana? pernah mengalami. Pernah mengalami. Iya, karena mengalami belum tentu pengalaman loh. Oh ya, oke. Pernah mengalami. Itu namanya norma baru. Dan itu saya rasa Mahkamah Konstitusi tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan berpikir jernih bahwa ini adalah open legal policy. Akan dikembalikan ke sana. Sama persis ketika ada gugatan terhadap parliamentary threshold, presidential threshold yang telah digugat berapa kali? 10 kali dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Tapi Mas bahwa Yoga, alasan itu open legal ada policy. kabar nih, kalau Mahkamah Konstitusi katanya sih pasti independen. Yang belum tentu independen tuh istri-istrinya katanya. Gimana tuh? Abang paten juga jadi host nih bang. Ya itu masuk wilayah keluarga, ya kan. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, tapi kalah dengan bintang 7. Ya, bintang 7 itu adalah para istri-istri. Tapi saya masih tetap percaya bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjaga marwah sebagai lembaga yang menjaga demokrasi dan menjaga kekuatan yang menjadikan demokrasi di Indonesia ini akan bisa berjalan secara konstitusional. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, maka harapan dari Partai Amanat Nasional Pak Prabowo itu juga harus mempertimbangkan calon wakil presiden yang memiliki nilai elektabilitas. Gitu Mas. Sebab konfigurasi politik saat ini dari hasil lembaga survei seperti Mas Adi ini dan beberapa lembaga survei yang lain menyatakan bahwa hasil survei elektabilitas calon presiden memiliki perbedaan beda-beda tipis. Karena beda-beda tipis, maka faktor calon wakil presiden berperan penting harus membawa kontribusi elektoral kepada pasangannya. Dari posisi calon wakil presiden, dari seluruh hasil lembaga survei rata-rata, Mas Erick Thohir memiliki nilai elektabilitas yang tertinggi. Gitu. Dari pertimbangan masuk ya. Masuk barang itu bang. Ya. Dari pertimbangan itu saya rasa ya, kalau kemudian nilai elektabilitas calon wakil presiden ditambah dengan calon presiden ditambah dengan koalisi Indonesia Maju, bukan koalisi obesitas, bukan koalisi gemuk. Karena kalau ada koalisi gemuk, ada koalisi stunting, koalisi yang kurus, gitu. Jadi ini bukan koalisi obesitas, ini adalah koalisi besar. Bang Yoga, siapa koalisi stunting ini ada? Adalah Ya. teman kita juga.
Maksudnya nggak ada anggota Jadi ini koalisi. koalisi besar. Tapi Mas Yoga lupa bahwa selain elektabilitas, ada yang menjadi gula-gula politik yang paling menggiurkan. Approval ratingnya Pak Presiden, yaitu mengalahkan kewarasan soal elektabilitas. Oke. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut Mas Yoga gimana? Ya, sebentar lagi saya jawab, Mas. Jadi, ini koalisi besar. Asumsinya masing-masing partai memiliki basis konstituen, basis sosial, basis massa. Kalau digabung, dikelola dengan manajemen yang baik secara merata, itu akan ekuivalen atau setara dengan perolehan hasil pemilu legislatif, setara dengan pemilu presiden. Nah, gitu. Persoalan kemudian Pak Jokowi yang pada hari ini masih memiliki nilai elektabilitas yang cukup baik dalam pengertian bagaimana respon dari masyarakat yang masih percaya terhadap kinerja pemerintah, itu akan menimbulkan Jokowi efek. Dan di Projo kemarin itu membuktikan bahwa Jokowi efeknya itu adalah kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi dengan demikian, kalau kemudian Kalau itu saya harus bantah dulu Jokowi efeknya ke Pak Prabowo. Hanya karena ada projo kumpul-kumpul gitu ya, kopdar gitu ya. Kalau menurut saya sih kejauhan. ya ini belum selesai masalahnya. Jadi salah satu bukti bahwa Jokowi efek itu adalah acara yang kemarin. Dan beberapa bukti-bukti lain nanti akan menyusul yang akan memperjelas bahwa pilihan Pak Jokowi itu adalah kepada Pak Prabowo. Oke, Bang Yoga, ada dua hal yang harus diklarifikasi. Yang pertama, betulkah tadi hipotesa dan analisanya Dr. Adi Pre dari Madura ini bahwa PAN itu gak happy dengan munculnya nama Gibran dari internal koalisi? Ya kan, iya. Nah, betul nggak itu? PAN itu resisten atau nggak happy? Termasuk Pak Prabowo yang katanya itu udah beberapa kali mengajukan secara terbuka 5-7 kali katanya Iya. mengajak Mas Gibran. PAN happy, anak muda Mas Wali menjadi perbincangan publik dan dicalonkan oleh organ-organ masyarakat relawan menjadi bakal calon wakil presiden. Happy, tidak ada masalah. Mas Wali keren, tapi PAN tetap mendukung Erick Thohir. Nah, Oh, paten kan? paten. Ya. Paten. Karena apa? Ukuran-ukurannya nilai elektabilitas itu menjadi faktor penting di dalam proses untuk penambahan kontribusi dari pasangan calon. Itu. Oke, Pak. Oke, kita ke Bang Bestari, Pak. Nah, Bang, gimana melihat Adi Pre kompak sama Bang Yoga ini bagaimana? Ya mungkin telepon-teleponan tadi sudah kita nggak paham juga. kata Bang Yoga udah kubereskan barang ini. Udah kubisiki. Agak tiba-tiba jadi mirip dan duduknya pun sebelah-sebelahan. Apa ini udah di setting juga sama host ini? Ya. Ya apa itu? Nah, ini soal MK ini, Bang, gimana tanggapannya, Bang? Iya begini. Tadi diurai oleh Bang Pipa Yoga bahwa ini kembali kepada legal policy seharusnya. Open legal policy. Artinya seharusnya kalau memang begitulah normatifnya, seharusnya nggak selama ini berprosesnya gitu. Begitu masuk tolak aja. Kan begitu tuh. Jadi mungkin memang ada sesuatu yang harus diumumkan di last minute nanti, mengingat bahwa jika berpatokan kepada open legal policy seharusnya sudah dari awal waktu. Kan begitu tuh. Dan saya secara pribadi sangat berharap sebetulnya Mas Gibran ini bisa dicalonkan gitu. Ya, bisa dicalonkan sehingga keterwakilan orang muda itu bisa ada di sana. Gitu ya. Itu bagus sekali. Walaupun nanti akan menimbulkan dampak
dampaknya tentu berdampak kepada Erick Thohir, berdampak kepada Pak Erlangga gitu kan. Apakah masih mau mengikuti ini atau punya opsi lain. Namun demikian kita harus hormati juga bahwa setiap orang yang sudah dewasa itu diberikan hak oleh undang-undang. Punya hak pilih dan dipilih. Nah, itu salah satu yang tentu menjadi bahan pertimbangan sehingga ini sudah berlangsung beberapa bulan belum juga diputuskan. Apakah menunggu tanggal 16 ini kedua belah pihak ini menunggu? Tetapi juga dalam pemikiran saya bisa saja terjadi bahwa apakah iya Gibran akan ke Pak Prabowo? Bagaimana kalau ke Pak Ganjar? Kalau ke Pak Ganjar, maka bisa kita runut tuh. Ini akan tercapai cita-cita AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Karena Pak Jokowi pasti ada di pihaknya Gibran. Dan tentu Pak Jokowi akan mengajak Golkar dan PAN juga nyebrang ke sana, balik lagi ke rumah yuk, ikut saya. Ya akhirnya mungkin hal seperti itu mungkin saja terjadi. Saya kira kita tunggu tanggal berapa? Tanggal 16 ya Pak Adi Pray? 15. Tanggal 15? 16 ya. 16. Ah. Tanggal 16 itu ada hal yang lain nggak yang akan terjadi? Misalnya presiden pergi kemana gitu, nggak ada ya? Ada. Ya kalau ada memang ya situasi yang paling tepat untuk mengumumkan itu ya pada saat Pak Presiden sedang berada. Jadi jangan nanti ditumpukan semua permasalahan itu kepada Pak Presiden. Berikan ruang yang sangat luas kepada Pak Presiden untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Saya kira itu. Gak ada yang saya bisa komentarin ini. Karena pasangan Anies dan Muhaimin ini udah kita nggak ada pikirin lagi itu mau MK putuskan apa. Yang kita pikirin sekarang, saya meninggalkan rapat untuk pelaksanaan pengawalan Anies dan Caimin tanggal 19 nih ke KPU. Kita putihkan Jakarta. Kalau kita kurang-kurang rasa, pada akhirnya begini, berebutan Pak Jokowi kita di ujung ini. Iya kan? Ya, ini Bang. Banyak, sorry, bukan kita ya, mereka. Kalau Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, itu adab sebagai kader PDI Perjuangan. Dari mana dia lahir, dari partai yang sudah memberikan segalanya untuk dia. Ada upaya-upaya tertentu ya di Mahkamah Konstitusi yang membuat kami hari ini ragu mereka akan memutuskan dengan nurani yang bersih. Saya kira itu. Ya, soal KPK misalnya menyebut ada indikasi aliran dana ke partai tertentu. Siapa tahu itu bisa mengganggu.